Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas topik 9, pengenalan software Zahir Akunting. Pengenalan Zahir Akunting. Dalam Zahir Akunting, Anda akan lebih banyak bekerja dengan mengisi formulir transaksi seperti keadaan sebenarnya, tanpa perlu mengetahui cara membuat jurnalnya. Jurnal yang dibuat secara otomatis dapat berjumlah lebih dari satu. Misalnya jurnal penjualan kredit akan dibuatkan 3 jurnal, yaitu jurnal penjualan, jurnal pembayaran uang muka, dan jurnal pencadangan penghapusan piutang. Demikian juga untuk jurnal-jurnal lainnya. Seluruh proses pembuatan jurnal double entry, pencatatan kartu hutang dan piutang usaha, mencatat pemakaian barang dan menghitung harga pokok barang, serta perhitungan penyusunan pembuatan laporan. Grafik dan analisa keuangan dilakukan secara otomatis. Seluruh data yang telah diisi akan disimpan dan dapat digunakan kembali pada transaksi-transaksi yang lain. Fasilitas Zahir Accounting versi 6.1. Dalam aplikasi Zahir Accounting terdapat perbedaan antara fasilitas menu aplikasi dan modul aplikasi. Yang pertama ada fasilitas menu, ada menu file, setting, plugin, tutup buku, window, dan F1. Yang kedua ada fasilitas modul, ada dashboard, data-data, buku besar, dan modul penjualan. Dan modul penjualan itu ada beberapa fasilitas yang ada di modul penjualan. Ada jurnal penjualan untuk menginput transaksi penjualan yang terjadi, baik transaksi dengan pembayaran kredit maupun tunai. Jurnal pembayaran piutang usaha untuk menginput transaksi pemasukan kas yang berasal dari pembayaran piutang usaha dari pelanggan. Jurnal pengembalian kelebihan pembayaran piutang usaha untuk menginput transaksi pengembalian kelebihan pembayaran piutang usaha. Jurnal penghapusan piutang usaha untuk membuat jurnal penghapusan piutang usaha yang tidak tertagih, barang kembali atau return, atau atas terjadinya pembatalan pesanan. Yang modul pembelian. Beberapa fasilitas yang ada di modul pembelian yaitu ada jurnal pembelian untuk menginput transaksi pembelian terjadi, baik transaksi dengan pembayaran kredit maupun tunai. Jurnal pembayaran hutang usaha untuk menginput transaksi pengeluaran kas yang digunakan untuk membayar hutang usaha kepada supplier. Jurnal penerimaan kelebihan pembayaran hutang usaha untuk menginput transaksi penerimaan kelebihan pembayaran hutang usaha yang telah dibayarkan kepada supplier. Yang berikutnya jurnal penghapusan hutang usaha untuk membuat jurnal penghapusan hutang usaha atas terjadinya pembatalan pesanan atau barang kembali atau return. Yang F, modul kas dan bank. Modul ini digunakan untuk mencatat segala transaksi yang terjadi akibat kegiatan operasional perusahaan. Beberapa fasilitas yang ada di modul kas dan bank, yang pertama ada transfer kas, melakukan pemindah bukuan saldo dari kas ke bank atau sebaliknya, kas masuk untuk mencatat kelebihan uang akibat dari pengeluaran operasional, atau untuk mencatat pengembalian pinjaman karyawan, dapat digunakan untuk mencatat penerimaan modal milik pemilik usaha. Kas keluar untuk mencatat pengeluaran uang untuk kegiatan operasional seperti biaya listrik, parkir, pinjaman karyawan, dan lain-lain. Rekonsiliasi bank untuk mencocokkan saldo antara pencatatan pada buku perusahaan atau data di komputer dengan buku bank. Yang G, modul persediaan, ada jurnal penyesuaian persediaan untuk menginput transaksi penyesuaian persediaan seperti penggunaan bahan baku menjadi harga pokok penjualan. Lalu ada jurnal pemindahan barang untuk menginput transaksi proses produksi seperti proses bahan baku menjadi barang setengah jadi atau bahan baku menjadi barang jadi. Stock of name mencocokkan saldo barang antara buku perusahaan atau data di komputer dengan fisik barang yang ada di tempat penyimpanan atau gudang. Penentuan harga jual untuk menentukan harga jual barang. Pada fasilitas ini terdapat opsi perhitungan harga jual secara otomatis. Lalu ada laporan. Laporan di Zahir Accounting tersedia dalam ratusan bentuk, tidak hanya laporan keuangan yang utama, tapi juga laporan yang berhubungan dengan manajemen, terutama laporan grafik, analisa rasio, dan laporan lainnya. Search, fasilitas berguna untuk tracking atau pencarian data yang diketik dengan melakukan pencarian kepada seluruh database, data kerja dari mulai data master sampai ke transaksi. Penyusunan laporan keuangan perusahaan dagang, ada jurnal umum, neraca saldo, buku besar, jurnal penyesuaian, buku besar pembantu, dan neraca lajur. Nah, ini berikut informasi perusahaan yang ada di data Zahir yang nanti akan kita buat. Untuk nama perusahaan di PT Sumber Rezeki, alamat perusahaan di Kemang Selatan, kotanya Jakarta, negara Indonesia, kode posnya 12345, telepon fax sama faxnya dikosongin aja, emailnya ditulis nama email kalian. Periode akuntansinya dari mulai Januari tahunnya 2018, tutup buku akhir tahunnya Desember. Nah, untuk yang departemen dan kode akun, nomor departemennya 1, nama departemennya headquarter, kode prefixnya 1, format akunnya 42 nanti. Informasi perusahaannya nanti kalau udah sini kita lanjutkan. Lalu untuk jenis usahanya kita pilihnya perdagangan umum. Nanti ini kalau udah bikin datanya. Nanti kita sekarang langsung aja ke Zahirnya. Kita buka Zahir.
Lalu kita membuat data baru. Nah, nama perusahaannya kita tulis yang tadi jadi PPT. PT Sumber Rezeki, alamat perusahaannya Jalan Kemang Selatan, negaranya Indonesia, kotanya Jakarta, kode posnya 12345, telepon sama faxnya dikosongin aja, emailnya tulis nama kita. rizka307@gmail.com. Websitenya dikosongin juga, lalu kita klik lanjutkan. Nah, tadi periode akuntansinya dari bulan Januari, lalu tahunnya tahun 2018, tutup buku akhir tahunnya Desember. Lalu kita lanjutkan. Nah, jadi nomor departemennya 1, nomor departemennya headquarter, kode prefix juga 1, format akunnya 4, 2, dan 3. Kita klik lanjutkan. Nah, kalau udah nih konfirmasi akhir, lalu kita klik proses. Nah, ini bidang usahanya perdagangan umum, lalu kita klik lanjutkan. Nah, kita klik yes. Nah, kalau sudah, untuk kode mata uangnya rupiah. Nah, untuk kode mata uang asingnya untuk dolar. Kita klik lanjutkan lagi, lalu kita selesai. Nah, kalau sudah, kita ke data rekening. Kita ubah dulu akunnya, kita switch mode dulu. Nah, kita cari untuk yang piutang usaha, kita edit. Kita klik OK. Nah, diganti jadi piutang dagang. Kita klik rekam. Yang berikutnya persediaan 1. Ini kita edit juga. Jadi persediaan barang dagang. Kita rekam. Yang berikutnya piutang usaha. Utang usaha diganti jadi utang dagang. Kita rekam. Ini yang berikutnya penjualan produk 1. Nah, ini penjualan produk 1, kita edit lagi. Namanya jadi penjualan barang dagang. Kita rekam. Yang berikutnya biaya 1. Nah, kalau di sini kan sudah ada nih harga pokok penjualan, jadi kita edit juga, kita tulis. Kita hapus saja satunya. Oke, kita rekam. Kalau sudah, kita tutup. Lalu kita ke setting, lalu ke saldo awal. Lalu kita bikin saldo awal akunnya. Untuk kas tadi udah saya catat, kas saldonya 3.500.000. Untuk saldo banknya 25.500.000. Piutang dagangnya 4.550.000. Persediaan barang dagang 13.815.000.
Asuransi dibayar di muka. Saldonya 2.300.000. Lalu berikutnya ada kendaraan 125 juta. Ada akumulasi penyusutan kendaraan, karena saldonya ada di kredit, jadi kita tulis minus 12.500.000. Lalu ada utang dagang 16.875.000. Utang gaji dan upah 2.115.000. Ada utang bank juga, saldonya 81.375.000. Lalu ada saldo modal disetor 35.500.000. Nah, laba ditahannya 26.300.000. Nah, udah nilai sebesarnya ini udah 0. Jadi, berarti sudah benar angkanya. Kita klik rekam. Nah, kalau sudah, sekian video pengerjaan tugas saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.